Kenalin, namaku Muhammad Khalif Pratama. Aku merupakan mahasiswa ADM Bisnis dari Polsri dengan prodi D4 Manajemen Bisnis. Saya akan mulai debat saya dalam 3, 2, 1. Dewan ini mendukung. Artinya analisis penuh itu harus hadir di sisi kita. Bagaimana narasi ini akan membawa aktor-aktor yang terlibat kepada kebahagiaan yang hakiki dan sesungguhnya pada akhirnya status quo. Namun bagaimana dengan kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah saat kamu mampu bekerja, mampu hidup tenang, makan dan lain-lain tanpa memikirkan beban yang kayak makan apa ya saya besok dan lain-lain. Itu adalah yang paling penting. Namun saat kamu punya anak misalnya, anak kamu juga dapat bersekolah, dapat bergaul dan lain-lain tanpa perlu memikirkan bagaimana pada akhirnya dia akan bersekolah, apakah dia akan lanjut sekolah jenjang selanjutnya misalnya dan lain-lain. Atau kalau kamu punya orang tua kamu harus punya rasa tenang, aman. Dia harus mampu melepas kamu bahwa kamu adalah orang yang sudah dewasa dan lain-lain, maka kamu dapat hidup sendiri di kaki kamu sendiri. Maka ini juga menjadi bentuk kebahagiaan yang sesungguhnya. Lalu apa? Lingkungan kamu juga. Saat lingkungan kamu tahu, kamu adalah orang yang mampu dermawan misalnya, atau mampu memberi sumbangan dan lain-lain. Saat kamu mampu membuat lingkungan kamu juga menjadi bahagia dengan hadiran diri kamu, dengan narasi yang kamu bawa misalnya ataupun itu, maka menjadi penting. Artinya apa? Lingkungan dan secara keseluruhan, secara makro dan mikro, kamu harus dapat baik dan lain-lain. Namun apa dengan dunia sekarang? Dunia sekarang itu adalah dunia kapitalis. Yang pertama adalah hanya orang-orang yang berkuasa, hanya orang-orang yang punya modal, hanya orang-orang yang mempunyai power yang akan bertahan pada akhirnya di status quo, yang dia akan dapat menguasai dan lain-lain. Namun apa yang kedua? Karena mereka ini orang-orang berkuasa, mereka mau mempertahankan kekuasaannya agar mereka mampu melanjutkan dan lain-lain. Namun apa? Mereka membutuhkan anak mereka misalnya, atau cucu mereka, atau teman mereka, atau orang-orang yang mereka kenali untuk mempertahankan tadi. Jadi saat dia pensiun misalnya, maka nepotisme itu akan hadir gitu. Kayak ini penting banget di status quo. Maka ya tadi dia harus merekrut orang-orang yang dia kenal karena untuk dia kendalikan. Namun yang ketiga, saat ada orang-orang yang tidak berkuasa, orang-orang yang tidak sekuat itu misalnya secara ekonomi maupun secara lain-lain, maka dia hanya akan menjadi pembantu saja. Dia hanya akan menjadi pelengkap. Dia hanya akan dieksploitasi dan dimanfaatkan pada akhirnya. Semua kekayaan, semua hak intelektual, semua kemampuan, kecerdasan, kepintaran dan lain-lain itu hanya akan diambil untuk apa? Untuk kepentingan para orang-orang kapitalis ini. Dan ya itulah yang terjadi di status quo. Namun apa? Banyak orang-orang yang sudah bagus di dunia ini, banyak orang-orang yang sudah hebat di dunia ini. Namun indikatornya gimana sih? Cara kita tahu indikatornya bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang bagus, orang yang layak pada akhirnya. Ya, ini kita tahu bahwa misalnya seperti saya merupakan perwakilan KDMI nasional misalnya. Namun kita tahu di Polsri ini banyak orang-orang yang bisa debat. Namun kenapa sampai saya yang dipilih? Karena saya itu terindikasi, itu tervalidasi layak. Ada indikasinya, ada indikator yang kenapa saya layak. Atau misalnya teman saya misalnya yang dia mampu merakit rakitan listrik misalnya. Namun hanya beberapa orang yang mampu bekerja di PLN. Karena PLN mempunyai indikasi ataupun indikator tertentu yang mengindikasi bahwa seorang itu layak. Maka ini menjadi penting. Namun apa indikatornya? Misalnya hard skill, itu adalah seperti bentuk ijazah atau sertifikasi dan lain-lain. Namun seperti soft skill, itu seperti portofolio sosial media kamu, misalnya Instagram kamu itu gimana dan lain-lain. Kalau dilihat orang itu gimana, apakah bagus? Karena ini misalnya kalau artinya bagus, artinya kamu anak organisasi, artinya kamu mampu berkomunikasi, bekerja sama dan lain-lain. Atau kalau kamu misalnya anaknya art banget dan lain-lain, artinya kamu mampu misalnya mengimajinasikan sesuatu soft skill lain dan hal itu, maka ini akan menjadi penting bentuk indikatornya. Namun lalu kenapa universitas itu tuh dapat menjadi wadah kamu untuk menjadi lebih baik pada akhirnya, lebih berkualitas pada akhirnya berkembang? Yang pertama, banyak orang-orang hebat di sana. Kenapa banyak orang-orang hebat di sana? Ya karena kecenderungan orang-orang hebat untuk berkumpul sama orang-orang hebat untuk menambahkan wawasan dan lain-lain, itu kecenderungan yang sudah ada. Dia pastinya dia mau menambahkan wawasan dan lain-lain. Lalu kenapa ini penting? Yang pertama, nanti masalah relasi. Misalnya saya adalah anak, misalnya ayah saya merupakan seorang penambang batu bara. Saya mau mencari teman yang bapaknya itu adalah seorang ahli ataupun dinas di bidang kementerian energi misalnya dan mineral, agar saya dapat terhilirisasi usaha saya dengan sangat baik misalnya, karena ada kepentingan ini. Namun yang kedua, di kasus terburuk pun kalau kamu nggak diajak misalnya, kalau kamu misalnya cuma mendengarkan saja, kamu hanya akan mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan. Oh ternyata gini loh, kalau seandainya kamu mau menjual batu bara dari ini itu bagaimana caranya kamu nanti dapat menjualnya sampai ke ekspor misalnya dan lain-lain. Ini juga menjadi penting karena walaupun kamu nggak diajak, ini kamu wawasan dan lain-lain. Namun yang kedua, perguruan tinggi. Ya, universitas adalah perguruan tinggi. Artinya apa? Segala bentuk sertifikasi, segala bentuk pelatihan, pendidikan, keilmuan dan lain-lain, itu puncaknya adalah di perguruan tinggi. Di semua negara, di semua kasus, di semua spektrum, perguruan tinggi adalah perguruan tempat di mana kalau kamu mau mendapatkan ilmu dan pengetahuan dan pencapaian yang tertinggi ada di sisi kami. Yang pertama secara teknis tadi indikator pengukur ataupun sertifikasi itu yang terbaik ada di sisi kami. Namun yang kedua
jika kamu ambil sertifikasi ini di luar, maka esensinya akan hilang. Misalnya kalau kamu berlatih di universitas, kamu akan 4 tahun bersama-sama orang yang akan berjuang bersama kamu. Misalnya ada orang-orang yang sama latar belakangnya dengan kamu, maka kamu akan, oh saya berjuang bersama-sama, saya relasi, kalau saya menjadi sukses, saya akan dapat teman-teman yang sefrekuensi dan lain-lain, maka akan membantu kamu juga dalam proses kamu berkembang di sini, timbang kamu ambil di luar yang tidak ada esensinya. Maka ini menjadi penting Dewan Juri. Namun apa? Kembali ke narasi ini. Narasi ini itu akan gimana sih sebenarnya? Yang pertama, anggap OO bilang terdapat aktor yang nggak mau dia kuliah misalnya, ataupun dia nggak mau berada di universitas. Ini adalah bentuk cara yang buruk mereka yang membatasi diri mereka dari hal yang tadi yang tak terbatas, yang menjadi puncak. Mereka nggak mau menerima sesuatu yang menjadi puncak. Masa iya sih Dewan Juri kita terima kayak gini? Maka ini kami rentukan dengan narasi-narasi seperti ini akan menjadi baik semua. Kami mau semua orang menjadi baik, maka kami harus mendukung narasi ini. Namun yang kedua, narasi ini mengglorifikasikan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang terukur dan tervalidasi, yang jelas, seperti ya ada sertifikasinya dan dia diterima bekerja di status quo yang baik misalnya. Tapi apa? Ya kalau seandainya mereka ambil di luar, ya artinya nggak terukur. Nggak ada apakah dia benar, apakah dia baik, pada akhirnya akan dapat informasi dan lain-lain. Kalau kami kan terukur jelas, pada akhirnya perguruan tinggi itu dapat perguruan tinggi karena dia sudah sertifikasi, udah ada validasinya, udah ada sertifikasinya, apakah dia unggul dan lain-lain. Namun yang ketiga, kamu mau diterima di masyarakat kan? Kamu tahu nggak ada stigma sosial yang dimana kalau kamu itu nggak sukses itu kamu nggak ada terima. Ya artinya kamu perlu kan memenuhi ini untuk berada di masyarakat. Di kasus terburuk pun kalau kamu nggak peduli sama narasi ini, sama stigma ini, ya artinya apa? Kamu nggak akan diterima di masyarakat dong, dan kamu nggak mau hal itu terjadi kan? Namun selanjutnya itu mengenai jenjang karir. Kalau kamu di sisi aku, di sisi kami dengan narasi ini, kamu akan lebih memiliki jenjang karir yang berkepanjangan karena kamu berada di universitas yang pada akhirnya ada S1, S2, S3 dan pada akhirnya kamu mendapat jabatan yang kuat dan kamu akan menjadi orang-orang kapitalis juga pada akhirnya. Ya ini adalah dunia status quo, kamu nggak bisa tolak, kamu nggak bisa jadi orang-orang yang idealis pada akhirnya karena semua orang itu harus mengikuti hal ini adalah permainan di dunia ini. Ya, dan yang terakhir itu Unip itu nggak eksklusif, semuanya bisa akses banyak beasiswa, walaupun kamu itu ya hanya kamu perlu berusaha, kamu perlu memberikan niat kamu dan segalanya untuk ini. Bangga promosi. Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana Jisdan dan saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik. Dan saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, dan 1. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, pihak pembuka telah membuka perdebatan pada kali ini dengan cukup baik. Mereka mengatakan bahwasanya pendidikan tinggi itu dibutuhkan, misalnya mereka mendapatkan soft skill, hard skill, relasi di sana, dan juga mereka mengatakan bahwasanya kesuksesan itu merupakan kebahagiaan, yang dimana ketika mereka bahagia itu artinya mereka sukses. Akan tetapi definisi kesuksesan yang mereka bawakan tersebut tidaklah begitu tergambar jelas di sisi kami. Karena apa? Mereka tidak membawakan parameter kesuksesan setiap orang. Karena pada faktanya kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda. Banyak sekali jenis kesuksesan setiap orang itu, definisi kesuksesan setiap orang itu bisa berbeda-beda. Mungkin saja kesuksesan dalam berkeluarga, kesuksesan dalam karir dan sebagainya. Kita akan ambil, saya akan mencoba merebuttal argumen yang mereka bawakan terlebih dahulu. Mereka mengatakan bahwasanya dunia saat ini adalah dunia yang kapitalis. Kita ketahui, mereka mengatakan dunia kapitalis itu artinya orang-orang yang memang memiliki kemampuan ataupun orang-orang yang berkuasa itulah orang-orang yang dominan. Yang dimana ini semakin memperjelas pada faktanya pada status quo-nya, orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi ataupun orang yang mampu menggapai pendidikan tinggi ini adalah orang-orang yang mampu ataupun orang-orang yang memiliki kemampuan untuk dalam ekonomi misalnya, orang-orang yang memang mampu untuk menjalani hal ini. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu? Orang-orang tidak mampu adalah aktor rentan yang ingin kami lindungi di sini, ataupun aktor rentan yang kami bawakan di sini, yang dimana mereka tidak mampu mengikuti pendidikan tinggi ini. Ketika Anda mengatakan bahwasannya terdapat banyak sekali beasiswa di Indonesia ini misalnya, kita ketahui bahwasannya beasiswa tersebut kadangkali ataupun kerap kali tidak sesuai ataupun tidak sampai, karena kita ketahui persebaran beasiswa tersebut terkadang-kali tidak merata, ataupun juga terkadang ada beberapa oknum-oknum yang mungkin mengambil kesempatan hal tersebut, ataupun oknum-oknum yang mungkin orang mampu akan tetapi dia mengambil beasiswa tersebut, seperti misalnya KIPK. Dia juga terdapat banyak sekali pada status quo-nya orang-orang yang mampu mengambil beasiswa tersebut. Selanjutnya, Anda mengatakan bahwasanya ada loh stigma bahwasanya kamu gak akan diterima di masyarakat kalau misalnya kamu gak mengikuti jalan ini. Ini semakin membuktikan bahwasanya dengan adanya
narasi seperti ini akan menimbulkan stigma yang begitu buruk, yang dimana terdapat stigma yang dimana kamu adalah orang yang gagal ataupun kamu orang yang tidak mampu menjadi orang yang sukses ketika kamu tidak mengikuti perkuliahan ataupun pendidikan tinggi, yang dimana kita ketahui aktor rentan seperti orang-orang yang mungkin untuk makan saja mereka susah, sehingga ketika mereka ingin melakukan pendidikan tinggi, mereka itu tidak mampu loh, mereka jauh lebih membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi mereka. Justru hal tersebut yang menjadi urgensi mereka, bukanlah pendidikan yang Anda glorifikasi di sini. Dan saya akan langsung masuk kepada poin yang dimana akan memenangkan saya pada perdebatan kali ini. Yang pertama, narasi ini akan buruk karena ini untuk orang-orang tidak mampu seperti yang saya jelaskan. Beasiswa tidak merata, munculnya stigma tidak kuliah ataupun tidak sukses akan diskriminasi atau terdapat munculnya diskriminasi untuk orang-orang kalangan bawah yang dimana mereka tidak mampu mengikuti kuliah ataupun mereka juga akan mendapatkan tekanan mental misalnya ketika mereka akhirnya bekerja menghidupi keluarga mereka, akan tetapi terdapat stigma yang dimana orang-orang sosial, status sosial mereka dia mengatakan mereka adalah orang gagal. Mereka ini akan menimbulkan depresi untuk aktor-aktor rentan di sisi kami. Yang kedua, narasi ini akan mendoktrin dan menutup jalan yang lain. Padahal pada status quo-nya banyak jalan lain menuju kesuksesan. Doktrin seperti ini akan sangat buruk pada akhirnya. Karena apa? Karena akhirnya orang-orang ataupun anak-anak muda akan akhirnya menutup kemungkinan yang padahal mereka bisa jelajahi. Misalnya, kita akan ambil status quo. Banyak loh jurusan, banyak loh pekerjaan yang misalnya mereka tidak membutuhkan pendidikan tinggi. Misalnya Anda bisa mengikuti tes CPNS, tes TNI, ataupun kita akan ambil contoh menjadi seorang pengusaha ataupun menjadi seorang investor. Kita ketahui pada status quo-nya banyak tokoh-tokoh seperti itu. Kita akan ambil contoh yang mungkin paling terkenal atau mudah Anda kenali seperti Timothy Ronald. Dia dari umur 16 tahun dia berjualan misalnya dari pintu ke pintu, sehingga relasi terbentuk di sisi kami. Relasi yang Anda katakan bahwasanya kami mungkin tidak akan mendapat relasi karena kami tidak berkuliah. Faktanya relasi adalah relatif. Terkadang relasi tersebut didapatkan oleh orang-orang yang dimana mereka memang mampu menjalin komunikasi. Ketika Anda tidak mendapat mengatakan bahwasanya orang yang berkuliah pasti memiliki relasi yang banyak, karena pada faktanya relasi adalah relatif, tergantung orang tersebut ingin menjalin komunikasi atau tidak. Selanjutnya, pendidikan tinggi yang Anda glorifikasi tidaklah sebagus itu. Mengapa? Kita ketahui pada status quo-nya banyak sekali pengangguran, ya sarjana pengangguran di saat ini. Karena apa? Karena mereka juga bukan hanya karena tidak kurangnya lapangan pekerjaan misalnya, karena itu juga bisa jadi menjadi fakta bahwasanya mereka tidak berkompetensi atau mereka tidak memiliki kemampuan sehingga hari-hari menorong mereka. Selanjutnya, terdapat beberapa oknum ataupun beberapa oknum dosen yang tidak kompeten. Tidak kompeten seperti apa yang saya maksudkan di sini adalah bukan berarti dosen tersebut tidak memiliki kemampuan dalam sertifikasi ataupun kemampuan dalam bidang yang mereka tekuni, akan tetapi dosen tersebut tidak mampu menyampaikan bagaimana mereka menyampaikan mungkin materi kepada mahasiswa-mahasiswanya, sehingga beberapa mahasiswa mungkin tidak mengerti, sehingga ini akan berdampak buruk. Mengapa? Ketika mahasiswa tidak mengerti, itu artinya mereka tidak kompeten. Selanjutnya, nilai yang didapatkan bisa jadi tidak murni. Ini semakin diperjelas ketika Anda mengatakan bahwasanya dunia adalah dunia yang kapitalis. Kita ketahui ketika terdapat orang-orang yang berkuasa, mungkin ketika anak dia tidak mendapatkan nilai yang puas ataupun tidak mendapatkan nilai yang tidak mereka sesuaikan, tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, mereka akhirnya menggunakan uang untuk mendongkrak nilai tersebut, dan dimana ini akan berdampak buruk karena pada akhirnya nilai yang tertera pada ijazah ataupun tertera pada rapor ataupun sebagainya itu adalah nilai yang tidak murni, yang dimana itu menekankan bahwasanya terdapat kemungkinan bahwasanya orang-orang tersebut tidaklah kompeten. Lalu bagaimana cara kami ataupun cara kami yang sebagai orang yang menolak pendidikan tinggi untuk mendapatkan kemampuan seperti ini? Kita ketahui zaman saat ini sudah sangat canggih. Kita bisa belajar dari internet, bisa juga membaca dari buku misalnya. Meskipun pihak pemerintah akan bilang tidak ada sertifikasi ataupun tidak ada kompetensi yang mungkin bisa dibuktikan kepada kami, akan tetapi setidaknya ilmu yang kami dapatkan itu benar adanya, ataupun ilmu yang kami terapkan itu benar adanya. Dan ketika pihak OJI mungkin akan masih menuntut sertifikasi, kita masih ketahui bahwasanya tanpa kuliah pun kita masih bisa mendapatkan sertifikasi. Kita akan ambil seperti bootcamp, workshop, pelatihan bersertifikasi. Dan mengapa ini akan jauh lebih baik pada akhirnya? Yang pertama, mengapa ini akan jauh lebih baik itu untuk orang kalangan atas dan juga orang kalangan bawah terkhususnya, karena ini akan memakan memangkas waktu jauh yang lebih sebentar, dan juga ini tidak begitu membutuhkan biaya yang begitu tinggi, sehingga ini akan jauh lebih baik di sisi kami, karena pada akhirnya orang-orang yang memang tidak memiliki keuangan yang terbatas pada akhirnya terpenuhi memiliki sertifikasi, dan juga mereka mampu berkontribusi dalam dunia kerja pada akhirnya, sehingga mereka mampu mencapai parameter kesuksesan mereka masing-masing,
entah itu kesuksesan menurut mereka adalah ketika mereka mendapatkan gaji misalnya 2 digit atau 3 digit, ataupun mungkin parameter kesuksesan mereka hanyalah sebatas misalnya mereka mendapatkan keuangan seperti sebatas UMR misalnya. Sehingga narasi ini sangat penting untuk ditolak karena apa? Akan menutup banyak sekali kemungkinan yang jauh lebih baik yang mampu mereka capai. Bangga menjadi oposisi pembuka.